Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pada hari ini kita beribadah di Jemaat PKI Anugerah Kota Baru. Kita akan menggunakan liturgi hari Minggu Gereja Kalimantan Pengelis bentuknya yang pertama, bertepatan dengan Paskah keempat sekaligus Hari Pendidikan Bidai. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, memulai ibadah kita, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 322 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Terang matahari. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sudah jemaat Tuhan, menyambut pertemuan dan salam tadi, kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 285 ayat 1 dan 2. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu,
Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengaku bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan maupun dengan perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan, serta pimpinlah kami menuju hidup yang kekal. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, untuk mendengar berita anugerah Tuhan dan petunjuk hidup baru, semohon untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Yesaya 44 ayat yang ke-22 berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Bapa. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 13 dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian petunjuk hidup baru. Jemaat Tuhan duduk kembali. Nyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru, Jemaat Tuhan, kita memohon Tuhan dengan Kidung Jemaat 407 ayat 1 dan 4. Tuhan
Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita naikkan doa syukur kita dan pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena dalam situasi wabah penyakit yang melanda dunia saat ini, Engkau tetap menuntun dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada saat Tuhan, kami jemaat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing boleh beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau ya Allah. Dan pada saat menuju Tuhan, kami akan membaca sebagian dari para firman-Mu. Tolong Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga maksudnya boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan amanat Nas Gereja Kalimantan Evangelis, terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sudah jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan, kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Tua Utunentia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Terimalah salam damai sejahtera dari kami untuk Bapak Ibu sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu ini di rumah masing-masing. Nas firman Tuhan sebagai landasan bagi perenungan kita bersama pada hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2020, bertepatan dengan Paskah keempat dan juga Hari Pendidikan GKE. Berdasarkan Almanut Gereja Kalimantan Evangelis dari Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10.
Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami memohon kepada Tuhan pimpinan, tuntunan, dan kuasa Roh-Mu yang kudus tercurah bagi kami, sehingga di dalam ibadah minggu ini hati kami dipenuhi dengan sukacita, hati kami dipenuhi dengan ungkapan syukur, karena kami senantiasa dapat mendengarkan firman Tuhan untuk menguatkan, untuk menghibur kami, untuk meneguhkan iman kami. Kiranya Tuhan Yesus hadir di setiap kehidupan pribadi, keluarga yang ada di rumahnya masing-masing saat ini. Dan Engkau sendiri ya Tuhan yang menuntun kami ke dalam pengertian yang benar kepada firman Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu yang berdosa dan lemah ini untuk menjadi alat bagi Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Injil Yohanes pasal 10 ayat pertama hingga ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan di bawah satu perikop gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah minggu ini di rumahnya masing-masing. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, karena pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pada hari ini nas firman Tuhan begitu luar biasa, memberi kesejukan bagi setiap kita yang mendengarnya. Baik dari pembacaan tadi dari Kitab Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai 6, dan juga Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10 yang akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah dunia ini dan juga bangsa ini yang masih dilanda oleh
virus corona, tetapi tidak pernah membatasi umat Tuhan, tidak pernah membatasi saya dan Bapak Ibu sekalian untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Bahkan nas firman Tuhan yang diberitakan kepada kita tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Dan Injil Yohanes juga menyatakan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita ini adalah domba-domba Tuhan, domba-domba yang hidup karena gembala kita, Tuhan Yesus sendiri, yang telah menuntun kita, memelihara kita, melawat kita, melindungi kita, menjagai kita. Firman Tuhan kembali mengingatkan tentang karakter gembala kita yang sangat luar biasa. Karakter seorang gembala yang tidak hanya sekedar memberi makan, tetapi karakter gembala yang berkorban dan memberi nyawa. Karakter gembala yang benar, yang sangat kontras ketika yang menyebutkan ada pencuri, ada perampok, dan berbagai karakter jahat. Tetapi dia sendiri menunjukkan tentang dirinya bahwa ia juga masuk melalui pintu. Jadi tidak sama seperti pencuri atau perampok. Dikatakan ya, mereka memanjat tembok, artinya jalan masuk pun sudah tidak benar begitu. Tetapi Yesus sendiri, dia masuk melalui pintu, dan ia menjadi gembala dan membawa domba-dombanya keluar. Sebab ia adalah gembala domba. Untuk dia para penjaga membuka pintu, dan lagi domba itu mengenal suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut nama dombanya. Mereka dibawa keluar, dan ia berjalan di depan mereka. Ini karakter gembala kita. Berjalan di depan ini menunjukkan bahwa ia adalah pelindung. Sehingga bukan domba yang di depan, dia yang berada di depan, sehingga ketika ada bahaya datang, maka dia yang akan membentengi domba-dombanya agar tidak binasa. Demikian pula domba-dombanya mengenal dia, dan dia tidak akan, domba-domba ini tidak akan mengikuti suara orang-orang asing yang dikenalnya, tetapi ia mengikuti gembalanya karena mereka mengenal suaranya dan mereka mendengar suaranya dan mereka mengikuti dia. Itu yang dikatakan oleh Yesus dalam nas kita hari ini, yang menunjukkan bahwa ada gembala yang tidak baik. Ketika menyatakan bahwa dirinya adalah gembala yang baik, maka dia menunjukkan bahwa ada gembala yang tidak baik dengan karakter-karakter yang jahat. Mereka tidak memiliki jiwa untuk menjaga, untuk melindungi, tetapi justru mereka mengambil keuntungan dari domba-domba. Kalau ada bahaya, mereka sudah lari duluan. Sangat berbeda dengan Yesus sebagai gembala yang baik, ya. Sebagai gembala dia berdiri di depan dan domba-domba ada di belakangnya. Tetapi karakter gembala yang jahat juga ditunjukkan oleh Yesus, dinyatakan oleh Yesus. Sebab ia mengatakan ketika dirinya adalah pintu ke domba-domba itu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Dan dia menunjukkan bahwa orang yang datang sebelumnya itu adalah pencuri dan perampok.
Dan domba-domba juga tidak mendengarkan mereka. Ia gembala yang baik. Ia juga pintu masuk bagi domba-domba itu. Dan ia sendiri memberikan perlindungan dan keselamatan kepada domba-dombanya. Sebab itu katakan kalau tidak masuk melalui dia, maka ia akan tidak mengalami kebaikan, atau seperti dikatakan, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tetapi pencuri itu karakter yang kontras dengan karakter gembala kita ini, yang mereka hanya mencuri, membunuh, membinasakan. Itu ada dalam ayat yang 10. Tetapi dia katakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jiwa seorang gembala yang dituturkan oleh firman Tuhan pada hari ini telah menjaminkan satu keamanan, keselamatan, ketenangan, ketentraman kepada kita sebagai domba-dombanya, seperti di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat mengatakannya. Tuhan itu adalah gembala yang baik, gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun aku. Gada dan tongkat menjadi satu simbol tuntunan, menjadi satu simbol perlindungan. Itu yang dikatakan oleh kitab Mazmur, ada pasal yang ke-23 dalam das bacaan kita tadi. Sehingga ketika Yesus sendiri menyatakan bahwa akulah gembala yang baik, akulah pintu kepada domba-domba itu. Ini yang kita butuhkan. Tapi kalau kita memiliki gembala yang baik, maka kita harus menjadi domba yang baik. Ini satu panggilan kita. Gembala kita Yesus Kristus telah menjadi gembala yang baik. Dan kita seharusnya juga ada di dalam pimpinan gembala Tuhan kita Yesus Kristus, harus menjadi domba-domba yang baik. Terlebih apa yang kita butuhkan di masa-masa sulit seperti ini, di masa-masa yang membahayakan, yang menakutkan banyak orang. Tidak ada lain yang kita butuhkan dan gembala kita, Tuhan Yesus Kristus. Ia memperhatikan, sama seperti katakan ya, membaringkan kita di tempat yang berumput hijau, bahwa kita ke sana, kita tidak kekurangan. Dia akan memberi makan, memberi minum, dan Dia akan melindungi dari apapun yang membahayakan. Itulah gembala kita. Jiwa seorang gembala yang sangat luar biasa, dan kita belajar dari karakter ini, dan gereja belajar dari karakter ini agar ia menjadi gembala yang baik, gembala yang melindungi, gembala yang memberi perhatian, gembala yang menyelamatkan. Dan Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya kepada domba-dombanya agar domba-dombanya selamat. Dan kita adalah domba-domba Tuhan yang telah diselamatkan melalui kemenangan Paskah Kristus. Bagaimana amanat gereja hari ini dalam merupakan Paskah keempat. Kita adalah domba-domba yang telah diselamatkan karena Paskah Kristus, karena kebangkitan Kristus. Dialah gembala yang telah memberikan nyawanya. Tapi itu firman Tuhan mengatakan, supaya kita semua mempunyai hidup, Dia datang. Sangat berbeda kedatangannya dengan para pencuri dan perampok. Mereka hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang kepada kita supaya kita mempunyai hidup, bahkan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pada hari ini sekaligus Paskah yang keempat juga bertepatan dengan hari pendidikan GKI. Artinya bahwa setiap firman Tuhan
yang diajarkan kepada kita. Dia merupakan satu didikan dan binaan yang sangat berharga untuk hidup kita. Kita akan mendoakan semua yayasan-yayasan pendidikan gereja Kalimantan Evangelis yang ada, agar melalui lembaga ini begitu banyak orang boleh mendapat kasih dan pelayanan, boleh dicerdaskan, dan terlebih kehidupan gereja dan umat Tuhan juga senantiasa dididik dan dibina dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita menjadi domba-domba yang baik karena kita telah mengikuti gembala yang baik. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, marilah kita memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 413 bait pertama dan kedua. Jemaat Tuhan, sengaja kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berseru dan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, Gembala kami yang menyelamatkan, Gembala kami yang melindungi dan memberi hidup. Kami mengucap syukur sebab karena Engkaulah yang telah menggembalakan kami, sehingga iman kami senantiasa dikuatkan, diteguhkan hanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur pada hari ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kami dapat menyerahkan hidup kami dalam doa kami. Kami mau berdoa untuk kehidupan gereja, pelayanan gereja, para pelayan gereja. Kiranya Tuhan Yesus selalu menuntun gerejamu ini agar terus memberikan cahayanya, memberikan terangnya. Tuhan memberkati lembaga gereja Kalimantan Evangelis, dari tingkat majelis sinode, majelis resort dan majelis jemaat dan seluruh kehidupan warga jemaat. Kiranya Bapa berkuasa dalam seluruh tugas dan peranan gerejamu ini. Tuhan berkuasa
dalam segala tindakan dan kasih gereja di dalam kehidupannya. Sebab kami semua adalah gereja yang hidup, yang Tuhan kuatkan, yang Tuhan pulihkan, yang Tuhan selamatkan. Kami berdoa untuk para pendeta, untuk para penginjil, vikaris, tenaga sukarela, para pendetua dan diakon, guru-guru sekolah minggu, guru-guru agama, dan orang-orang yang mau ambil bagian di dalam pelayanan gereja Tuhan. Berkatilah kesehatan mereka, semangat kehidupan mereka, dan Tuhan menyertai segala program-program pelayanan. Sekalipun di masa-masa ini, kami semua, Gereja Kalimantan Evangelis ini melakukan pelayanan melalui media YouTube, live streaming, video, atau apapun yang dapat digunakan dilayankan, dan juga melalui berbagai kunjungan pelayanan yang masih dapat dilakukan di berbagai jemaat atau di tempat-tempat tertentu. Tuhan menyertai sehingga kehidupan gerejamu ini tetap berlangsung dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh kehidupan jemaat Tuhan, keluarga lepas keluarga, rumah tangga, kehidupan pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan Yesus menopang, menguatkan, memberkati dan menjamah tiap-tiap orang yang percaya kepadamu. Bahkan anggota jemaatmu yang saat ini beribadah di rumahnya masing-masing, Tuhan hadir di dalam persekutuan mereka. Tuhan hadir dan mencurahkan berkat-Mu kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan, pekerjaan dan usaha jemaat. Bahkan dalam segala kesulitan dan kesukaran hidup, Tuhan Yesus menyertai dan tetap memberi cinta kasih-Mu kepada setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan menopang, Tuhan memulihkan dan menguatkan hati dan iman percaya mereka semua. Sebab tidak ada sesuatu pun hidup kami tanpa kemurahan dan kebaikan Tuhan yang terjadi setiap waktu. Kami berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit dan lemah. Mungkin mereka saat ini terbaring di rumahnya atau harus menjalani perawatan di rumah-rumah sakit. Kami memohon pemulihan dan pertolongan agar mereka sembuh melalui berbagai pengobatan medis, penanganan medis. Mereka semua mendapat pemulihan dan pertolongan dari Tuhan. Bahkan secara khusus kami boleh mendoakan orang-orang yang mengalami dan menderita positif virus atau COVID-19 di tempat-tempat penampungan atau di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus memberkati pengobatan bagi mereka agar mereka sembuh kembali. Tuhan memberkati pelayanan tenaga-tenaga medis di rumah-rumah sakit, di puskesmas, bahkan di tempat-tempat perawatan dan penanganan bagi para penderita COVID. Tolonglah agar mereka disanggupkan, agar daya tahan tubuh mereka juga kuat, sehingga mereka mampu melayani bagi mereka yang sakit, menolong mereka, dan mereka sendiri tetap sehat dan kuat, sehingga para medis dalam perlindungan Tuhan. Kami mendoakan bagi mereka yang ada dalam kedukacitaan karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Tuhan Yesus menguatkan dan menghibur mereka, sehingga mereka senantiasa mengalami kebaikan dan kekuatan dari Tuhan sekalipun dalam duka cita mereka. Kami mendoakan mereka yang sudah lanjut usia, baik mereka yang masih dapat aktif maupun mereka yang lemah secara fisik di rumah mereka masing-masing dalam segala keadaan mereka.
Kiranya Tuhan menopang mereka dan mengisi hati mereka, sehingga dalam hati mereka penuh iman dan hanya berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Kepada mereka yang masih aktif, Tuhan memperhatikan kehidupan mereka, sehingga tidak kurang satu apapun juga. Kami mendoakan mereka yang janda, mereka yang duda, mereka yang menjadi orang tua tunggal, anak-anak yatim dan piatu. Tuhan tetap memberikan sukacita dalam hidup mereka. Tuhan tetap menghadirkan rasa syukur dalam hidup mereka. Dan Tuhanlah yang melawat mereka. Dan Tuhan Yesus senantiasa menjadi kawan yang sejati di dalam seluruh jalan hidup mereka. Kami juga mendoakan ya Tuhan anak-anak kami, baik mereka yang masih bayi, mereka yang ada dalam usia anak-anak, usia sekolah minggu, mereka yang sudah di usia remaja atau orang-orang muda. Kiranya Tuhan melawat mereka, agar mereka senantiasa bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih Kristus. Berkati orang tua yang mendidik dan membina anak-anaknya, agar menjadi contoh dan teladan yang baik. Kami mendoakan untuk proses pendidikan anak-anak Tuhan yang sekarang ini harus menjalani pendidikan online. Tuhan Yesus menguatkan mereka agar mereka tetap memperoleh kecerdasan, kepintaran melalui pendidikan yang mereka tempuh di berbagai jenjang. Tuhan memberkati para guru atau lembaga-lembaga pendidikan yang terus ingin berusaha untuk melayani bagi kepentingan pendidikan anak-anak didik mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bangsa dan negara ini yang terus berupaya untuk kebaikan dan keselamatan rakyat dan bangsa ini. Tuhan yang menolong segala hal yang telah dilakukan, bahkan akan terus dilakukan. Tuhan melindungi setiap orang. Kehidupan manusia ciptaan-Mu ini, Engkau menjaga dan menyelamatkannya sendiri. Dengan kasih-Mu, kami percaya Tuhan, karya-Mu bagi kehidupan manusia, lebih keselamatan daripada-Mu, Engkau menyatakan terus-menerus dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi para tenaga keamanan, TNI, Polri, dan juga boleh menjadi sarana atau alat bagi negara ini untuk terus memberikan rasa aman, keamanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Berkatilah mereka dan juga keluarga mereka. Ya Bapa, kami percaya kepadamu, Engkau juga memberkati mereka yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan sepanjang 1 minggu ke depan ini. Hadirlah Tuhan dalam sukacita dan ucapan syukur mereka, dan berilah mereka dapat menyatakan syukur mereka kepada Tuhan, sebab Engkau yang menganugerahkan hidup, menganugerahkan kebahagiaan dalam rumah tangga, menganugerahkan berkat, bahkan yang menambahkan usia dari tahun ke tahun. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dalam segala tugas-tugas kami dalam 1 minggu ke depan. Baik kami yang harus beraktivitas di rumah, atau mereka yang masih dapat beraktivitas keluar di lingkungan pekerjaan masing-masing. Lindungilah kami ya Bapa dari apapun yang membahayakan kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami nyatakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami berkat kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang berkerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan Tuhan, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita pada Tuhan. Sebagai nas pengantar terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih karena Engkau telah memelihara dan jaga kehidupan kami. Engkau pula lah yang berberkat dan anugerah kepada kami. Sebagai rasa ungkapan syukur kami, pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Seberapapun persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini, kiranya Tuhan berkenan menerimanya, serta memberkatinya untuk pelayanan pekerjaan gereja-Mu. Pakailah seluruh hidup kami, agar kami dapat bertanggung jawab setia melayani menurut kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat Tuhan menyanyi dengan Kidung Jemaat 415 ayat 1 dan 2. Jemaat yang dikasih Tuhan, tibalah kita untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah minggu ini. Saya undang semangat untuk berdiri. Sekarang pergilah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Demikian ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Selamat hari Minggu.